Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Fitriani dari D3 Keperawatan NIM 194111039. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan jenis penulisan kata dan contoh kalimat. Yang pertama kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata gabungan, pemanggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan akronim. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya, ibu pergi ke pasar, ayah pulang sore hari ini, Nani makan buah mangga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nama aku Lutfi Radita. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang kata berimbuhan dan kata ulang. Yang pertama kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu merupakan bahasa yang telah dibubuhkan. Saya di sini akan memberikan contohnya. Yang pertama ada api telah membakar rumah hingga hangus. Yang digarisbawahi di sini itu ada membakar. Yang kedua, contoh kedua ada perilaku Andi tidak berubah. Berubah di sini yang digarisbawahinya. Yang ketiga ada walaupun yang digarisbawahinya kalah, kami tidak merasa kecewa. Yang selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tentang kata ulang. Kata ulang adalah pengulangan kata-kata yang bisa dilakukan dalam bentuk kata penuh atau sebagian. Contohnya di sini ada ibu membeli buah-buahan di supermarket. Selanjutnya ada Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Makan-makan di garis bawahi ya. Contoh selanjutnya ada ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelasin tentang kata berimbuhan dan kata ulang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman yang tadi dengan materi kata gabungan. Kata gabungan adalah imbuhan yang terletak pada awal kata dan akhir kata sekaligus. Contohnya adalah mempermalukan. Memper adalah imbuhan yang berada di awal kalimat dan kan berada di akhir kalimat. Contoh kalimatnya, mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu bertaburkan. Imbuhan yang awal yaitu ber dan imbuhan yang di akhir yaitu kan. Contoh kalimatnya adalah malam ini langit bertaburkan bintang. Contoh yang ketiga adalah dijauhi. Imbuhan yang terletak pada awal kata adalah di dan yang berada di akhir kata yaitu i. Contoh kalimatnya, karena saling berulah, Sani dijauhi teman-temannya. Contoh yang keempat adalah dibuatkan. Kata imbuhan yang berada di awal itu di dan yang di akhir adalah kan. Contoh kalimatnya yaitu ayah minta dibuatkan teh manis hangat. Nah, contoh yang terakhir yaitu kecanduan. Nah, awal katanya yaitu ke dan imbuhan yang di akhir katanya adalah an. Contoh kalimatnya, kecanduan narkoba membuatnya masuk panti rehabilitasi. Materi selanjutnya yaitu penggalan kata, di mana penggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari kata. Nah, contohnya itu yang pertama ada memutuskannya. Penggalan katanya itu berada pada me dan mutuskannya. Untuk contoh kalimatnya, untuk masalah itu aku masih belum bisa memutuskannya dalam waktu dekat. Contoh yang kedua adalah mempesona, di mana penggalan katanya itu adalah mem dan pesona. Contoh kalimatnya, di sana aku melihat dia bernyanyi dengan merdu dan juga mempesona. Contoh yang ketiga adalah berbeda. Penggalan katanya adalah ber dan beda.
Contoh kalimatnya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya yang sekarang. Contoh yang keempat, melakukan. Penggalan katanya yaitu me dan lakukan. Contoh kalimatnya, aku masih penasaran mengapa dia bisa melakukan tindakan kriminal tersebut. Contoh yang terakhir adalah berlibur, di mana penggalan katanya adalah ber dan libur. Contoh kalimatnya, pada liburan semester kemarin, aku dan keluargaku berlibur ke Pulau Bali selama 3 hari. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septiana. Di sini saya akan menjelaskan kata depan dan partikel. Kata depan adalah kata yang berada di depan kata benda, kata kerja, atau kata keterangan yang berfungsi menjelaskan hubungan antara kata sebelum kata depan dengan kata setelah kata depan tersebut. Di sini saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama, di mana dia tinggal sekarang. Andi berangkat ke sekolah pada jam 6 pagi. Dari sekian banyak wanita, hanya dialah yang mampu di hati ini. 4. Andini merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Di rumah makan itu kita bisa menambah porsi nasi sepuasnya. Selanjutnya, di sini ada partikel. Kata partikel adalah sebuah kata yang berkaitan dengan kata lain. Keterkaitan ini ditunjukkan untuk memberikan makna yang utuh. Partikel kah, lah, tah digunakan sebagai penegas dalam suatu kalimat. Di sini ada beberapa contoh yang bisa saya berikan. Yang pertama, siapakah sebenarnya yang meneror keluarga kita selama ini? Yang kedua, Bimolah yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi. Bimolah yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi selama perlombaan di sekolah. Yang ketiga, berikanlah perhatianmu kepada orang tua selama mereka masih ada. Yang keempat, bertahanlah atas semua ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Yang kelima, manakah yang lebih penting antara sekolah dan kerja? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Elit Angelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkatan atau akronim. Singkatan atau akronim merupakan bentuk pemendekan kata atau kalimat yang terdiri dari satu huruf atau lebih yang dieja menurut huruf pembentukannya, atau dapat juga diartikan sebagai gabungan huruf dari dua kata atau lebih yang dilafalkan menjadi satu kata wajar. Nah, dan di sini contohnya yang pertama ada PT atau perseroan terbatas. Misalnya, Kakak Nila bekerja di PT Pertamina Jakarta Utara sebagai teknisi. Dan yang kedua, BLM atau belum. Misalnya, foto yang kemarin Adi cetak belum juga selesai. Dan yang ketiga, YTH atau yang terhormat. Misalnya, yang terhormat Kepala Rumah Sakit Perkebunan Indonesia dipersilahkan maju ke depan. Dan yang keempat ada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Misalnya, Presiden sedang mengkaji laporan APBN. Dan yang terakhir ada WNA atau Warga Negara Asing. Misalnya, Tony merupakan WNA yang sudah lama tinggal di Indonesia.